Iya, iya. Nomor urut 2 lagi, Nomor urut PDIP, 2. partai sebesar PDIP gitu. Betul. Kita merasa sangat terhormat diberi kesempatan oleh Ibu Ketua Umum, Bapak Sekjen dan Partai PDI Perjuangan. Kita diberi satu tanggung jawab yang besar, kepercayaan yang besar, dan kita harus melaksanakan amanah itu dengan semaksimal yang bisa kita Luar lakukan. biasa. Ya, karena memang saya melihat PDI Perjuangan inilah yang punya nilai-nilai yang sesuai dengan ya ideologi yang saya yakini, Bang, ya. Ideologi benar-benar ideologi Pancasila di sana, dan nilai-nilai yang diajarkan oleh Bung Karno. Kalau ini mau berubah, ini mau bisa teratasi, kuncinya adalah dari pemimpin yang tertinggi. Jadi jangan sampai salah pilih presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Forum? Kembali lagi ketemu bersama kami dalam program Caleg Bicara, CABI. Seperti biasa, dalam program ini kami memberikan ruang kepada para caleg yang umumnya caleg baru yang akan bertarung pada kontestasi pemilu legislatif 2024 mendatang. Nah, bagaimana dengan edisi kali ini? Edisi kali ini kami menghadirkan seorang caleg dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau yang biasa kita kenal PDIP dengan daerah pemilihan Jabar 1, Jawa Barat 1, nomor urut 2. Nah, beliau adalah teman kami, Mas Anang Setia Sumarsono, MSI. Apa kabar, Mas? Baik, Bang Darwin. Wah, luar biasa. Makasih udah mau hadir di Thank you. Kita juga terima kasih nih forum Caleg Bicara ini. Siap, Cabi ya. Iya, Cabi beneran. Cabi. Gimana, Mas? Apa kesibukan sekarang? Udah masuk putaran kampanye gitu ya? Tapi benar ya? Iya. Jabar 1, nomor urut 2. Iya. PDI Perjuangan benar ya? Saya nggak salah ya, Mas? Kota Bandung, Kota Cimahi. Oh, Kota Bandung, Kota Cimahi. Betul. Gimana, Mas? Kesibukan apa nih dalam sebulan terakhir? Iya. Sejak 28 November ini tentunya sudah masuk masa kampanye. Ya. Ya, kita sudah mulai semakin aktif ya di dapil ini ya, bertemu dengan masyarakat, memulai sosialisasi kampanye. Ya, itu yang belakangan ini kita lakukan ya. Mondar-mandir nih, Jakarta, Bandung. Jakarta, Bandung. Karena di Jakarta juga banyak yang harus diselesaikan ke Bandung gitu kan. Di sela-sela itu, dan menjadi prioritas juga ketika kita sedang berkampanye saat ini. Oke. Mas Anang, saya mau nanya nih. Iya, boleh. Ini terjun ke dunia politik memang keinginan sendiri atau ada dorongan dari pihak lain? Mas Anang baru maju periode ini kan ya? Iya, ini periode pertama kita maju dan diberi privilege yang luar biasa ya. Maju dengan nomor urut 2 di Kota Bandung dan Kota Cimahi untuk DPR RI, itu luar biasa. Luar biasa ya. Iya. Nomor urut 2 lagi, PDIP, partai sebesar PDIP. Betul. Gitu. Kita merasa sangat terhormat diberi kesempatan oleh Ibu Ketua Umum, Bapak Sekjen dan Partai PDI Perjuangan. Kita diberi satu tanggung jawab yang besar, kepercayaan yang besar, dan kita harus melaksanakan amanah itu dengan semaksimal yang bisa kita lakukan. Luar biasa. Betul. Kembali ke pertanyaan tadi, terjun ke dunia politik emang keinginan sendiri atau ada dorongan lain, Mas? Ya, kalau bicara dunia politik, kita bergabung di PDI Perjuangan itu sejak 2018, Bang. Oke. Sebenarnya belum terlalu lama ya, 2018. Kesempatan itu, waktu itu kita terpanggil untuk bisa bergabung menjadi kader di PDI Perjuangan. Awal mula masuk di Badan Kebudayaan Nasional PDI Perjuangan. Nah, disitulah pertama kali kita mulai bergabung di partai politik. Ya. Nah, tadi kan Mas Anang udah cerita nih, awal mula 2018 bergabung. Betul. Ya. Nah,
ada pengalaman lain selain maju caleg ini atau punya pengalaman di partai lain kah atau ada pengalaman politik lain sebelum ini, Iya. Mas? Sebelum ini belum ada, Bang. Kita Eh, belum pernah bergabung di partai politik manapun. eh, Namun kalau ditanyakan pengalaman politik ya saat ini kita juga sebagai pelayan lah, sebagai tenaga ahli di Komisi 6 DPR RI. Komisi 6 ya. Ya, di mana Komisi 6 itu membidangi ekonomi dan investasi, di mana kementeriannya di situ ya ada Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, Koperasi UKM gitu kan, dan semua BUMN di bawahnya. Nah, disitulah kita menjadi pengalaman politik kita, di mana kita diminta untuk bisa mendukung kinerja pimpinan komisi. Kita menyiapkan semua alat dukungnya, bahan rapat, materi rapat, dari sambutan hingga kesimpulan kan. Nah, itu yang kita menjadi pengalaman politik selama ini. Artinya secara pengalaman udah lumayan lah ini ya Mas ya. Nah, pertanyaan berikutnya, Mas Anang ini kan oke, pengalaman politik oke lah tadi di kebudayaan ya, di PDIP-nya, terus di Komisi 6 gitu. Nah, pertanyaan saya, ini kan maju pertama kali di legislatif. Betul, Bang. Kenapa langsung memilih DPR RI gitu ya? Enggak mulai dari DPR kota kabupaten dulu atau provinsi, tapi ini langsung DPR RI. Ini arenanya yang besar langsung nih, Mas. Gimana, Mas? Ya itu, kalau boleh bercerita, Bang, sebenarnya saya dilahirkan di Lampung, Bang. Oke. Dengan kedua orang tua saya dari Jawa, Bapak Klaten, Ibu Banyumas. Dan saat ini kami tinggal di Lipo Karawaci. Sebenarnya ketika kita mengajukan diri waktu itu, kita untuk maju kontestasi itu di Lampung lah. Karena memang ya masih muda gitu kan. Dengan melihat mungkin ada orang tua yang di Lampung. Orang tua masih di Lampung ya, Mas? Orang tua masih di Lampung. Atau kita karena tinggal di Lipo Karawaci, sehari-hari berada di Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang Selatan, ya kan? Kita mengajukan di sana. Nah, rupanya ketika keluar dalam perjalanannya dari daftar calon sementara hingga daftar calon tetap, kita itu diberi amanah di Kota Bandung dan Kota Cimahi, DPR RI dan dengan nomor urut 2 tadi. Dan ya ini satu amanah besar dan kita juga tegak lurus atas perintah yang diberikan Ibu Ketua Umum, kita jalankan, Bang. Artinya ini Mas Anang ini kalau boleh saya bilang anak muda kelahiran Lampung yang coba bertarung di Jawa Barat nih. Iya, kita melaksanakan amanah ya. Oke. Ya. Mas Anang ini terkait partai nih yang kata sebagian orang, hampir semua orang menyebutnya di luar sana sebagai perahu. Iya. Kenapa Mas Anang memilih PDIP sebagai perahu Mas Anang maju ke pemilu legislatif kali ini? Bang. Karena memang saya melihat PDI Perjuangan inilah yang punya nilai-nilai yang sesuai dengan ideologi yang saya yakini, Bang ya. Ideologi benar-benar ideologi Pancasila di sana dan nilai-nilai yang diajarkan oleh Bung Karno. Bung Karno itu mengajarkan tentang Trisakti, Bang. Trisakti itu berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan juga berkepribadian secara kebudayaan. Nah, apalagi tadi masuknya saya itu melalui Badan Kebudayaan Pusat PDI Perjuangan. Nah, disitulah kita benar-benar mencoba bisa melestarikan kebudayaan. Jarang, Bang, ada partai politik yang punya badan khusus. Itu organisasi saya, bukan ya? Itu badan, Bang. Badan ya? Badan. Jadi di sana ketuanya Pak Arya Bima, sekretarisnya Pak Rano Karno, dan di situ saya mendapat kesempatan menjadi kepala Biro Analisis dan Evaluasi. Jadi ya, nah di situ saya melihat ini yang selama ini saya cari gitu kan. Sebelum bekerja di partai politik kan saya lebih banyak bekerja di perusahaan swasta. Tapi saya juga punya ilmu komunikasi di FISIP UI
Nah itulah, disinilah saya bisa mengaplikasikan Iya, iya, keilmuan iya. kita gitu Bang. Iya, iya, iya. Itu kurang lebih cerita singkatnya lah Oke. ya. Nah, Mas Anang, ini kan kita masuk ke apa yang terjadi hari ini. Siap. Ini kan sekarang udah mulai masuk putaran kampanye. Iya. Nah, hemat kami kalau dibandingkan dengan periode 2019 lalu, durasi atau lamanya waktu kampanye kali ini lebih singkat, lebih pendek. Betul, gimana Mas Anang lihatnya itu? Iya, apalagi buat saya yang benar-benar pendatang baru ya Bang ya. Newcomer ya. Newcomer di satu dapil. Nah, Kota Bandung itu terdiri dari 30 kecamatan. Kota Cimahi ada 3 kecamatan. Jadi kurang lebih ini ada 33 kecamatan dengan 165 kelurahan. Nah, ketika kita diperintahkan oleh Ibu Ketua Umum untuk turun ke bawah, bertemu dengan masyarakat, Abang bisa membayangkan tuh kan, berapa waktu yang harus kita penuhi jadwalnya itu, ya kan, dengan ya kami bersyukur bahwa di struktural Bang, di struktural PD itu kan di bawah ada PAC, ada ranting. Nah, ini mendukung kita Bang, mensupport kita. Jadi justru dari mereka tuh yang Pak kapan datang ke kecamatan A gitu kan, ke kelurahan ini, di Cimahi pun sama gitu kan. Justru kita yang kebingungan bagaimana kita harus membelah diri gitu kan, dengan waktu yang seperti ini gitu kan. Apalagi saya mempunyai tugas untuk bisa mendapatkan 80.000 suara Bang. Minimal ya kan. Tidak mudah gitu kan, dengan waktu yang pendek ini, dengan jangkauan kota yang seluas ini, dengan kondisi daerah yang padat penduduk ya Bang ya. Kalau di Bandung itu banyak sekali daerah-daerah yang sangat padat penduduknya gitu kan. Nah, tapi itu ya kita harus jalankan Bang, tetap optimis. Dan kita turun ke masyarakat, mensosialisasikan presiden kita yang kita dukung ya kan, Ganjar Mahfud gitu kan. Dan apa yang program-program yang kita tawarkan kepada masyarakat. Iya, iya. Jadi 30 kecamatan ya Mas, 30 Kota kecamatan Bandung itu. Kota Bandung, Cimahi 3 kecamatan. Cimahi 3 kecamatan. Emang cuma dua kota aja ya? 2 kota, Kota Bandung, Kota Cimahi. Satu kota 30 kecamatan. Betul Bang. 2 juta lebih jiwa Bang. Dan kalau kita hitung 80.000 kita bagi 60 saja, berarti kan sehari paling tidak bagaimana kita bisa bertemu 1.300 sekian orang gitu kan, pemilih ya. Bagaimana Bang cara kita bisa melakukan itu Bang? Makanya harus dengan cara yang cerdas lah gitu. Nah berikutnya Mas Anang tuh kan udah mulai turun ke dapil gitu ya, udah mulai melakukan kampanye pastilah menurut saya. Bagaimana kacamata Mas Anang melihat proses pencalegan kali ini gitu ya, khususnya di daerah Jawa Barat, persaingannya seperti apa menurut pandangan Mas Anang? Persaingannya luar biasa Bang tentunya. Jawa Barat 1 lagi ya? Jawa Barat 1 Bang, ya Abang bisa lihatlah berapa artis yang turun di sana, berapa politisi senior yang turun di sana gitu kan. Tapi kita tetap optimis ya kan. Kita percaya bahwa niat baik kita datang untuk melayani Bang. Kita datang sebagai pelayan. Memang tidak mudah. Dengan segala keterbatasan ini, dengan segala persoalan yang kita hadapi, ya kita punya niatan yang baik. Ya kita sampaikan itu kepada masyarakat. Bagaimana ya nanti biarlah rakyat yang memilih kan. Oke. Nah, ini menarik pertanyaan berikutnya nih Mas Anang. Mas Anang putra kelahiran Lampung yang bertarung di Jawa Barat gitu ya. Betul, Bang. Dan Mas Anang juga bukan orang asli Jawa Barat, bukan Sunda juga ya, setahu saya bukan, gitu ya. Bang. Tapi kebetulan istri orang Bandung. Istri orang Sunda ya? Iya, orang Bandung. Orang Bandung. Tinggal di daerah Andir, Bang. Oh, oke. Iya. Nah, apa yang Mas Anang lakukan? Satu lagi tambahannya Mas, newcomer ya. Ada 3 tadi. Iya. Apa yang Mas Anang lakukan dalam rangka bersaing dengan ya tadi Mas Anang menyebutkan
dapil yang dipenuhi dengan artis, politisi senior gitu. Sementara Mas Anang newcomer gitu ya. Strategi apa yang Mas Anang lakukan? PD Perjuangan itu partai besar Bang. Kuat secara akar rumput. Oke. Disitulah saya berangkat justru dari bawah Bang. Oke. Kita berangkat dengan struktural Bang. Dengan PAC. PAC itu mewakili semua kecamatan. Dan ranting itu mewakili kelurahan. Ya itu tadi, bagaimana cara yang cerdas supaya kita bisa menjangkau semuanya. Tentu tidak bisa kita lakukan dengan sendiri Bang. Yeah. Tidak mungkin kita bisa membelah diri di satu hari ini. Paling banyak berapa sih, 3 kecamatan ketemu itu sudah luar biasa. Luar biasa itu. Jadi kita memang dari awal kedatangan ketika dulu DCS Bang, mungkin banyak caleg lain yang mencoba melobi atau ini ke ketua sekretaris bendahara. Kalau saya mulai dari bawah Bang. Saya bertemu dengan teman-teman PAC itu Bang. Dan mereka lah yang menjadi motor Bang. Mereka lah juga yang membantu kita menjadi juru kampanye. Dan mereka lah yang tahu daerah-daerahnya mana yang menjadi basis partai kita, PDI Perjuangan. Disitulah kita merawat kembali. Sebenarnya banyak pendukung PDI Perjuangan di Kota Bandung itu yang selama ini mungkin juga belum secara maksimal lah dilayani gitu kan. Banyak sekali program-program pemerintah yang tidak bisa sampai kepada mereka. Disitulah kita masuk Bang. Oke. Dan ya kita berusaha gitu. Artinya door to door nih ya. Kita door to door ya kan, kita menggunakan tadi jejaring ya kan. Struktural partai yang ada ini kita berdayakan mereka. Karena selama ini juga mungkin mereka juga belum secara maksimal diberdayakan. Nah, kita memberdayakan mereka secara maksimal. Kita berupaya untuk bisa memberdayakan secara maksimal. Iya. Nah, kalau strategi kampanye Mas, di masa kampanye yang singkat ini, apa yang Mas Anang dan tim lakukan? Dengan masa kampanye yang singkat, terus ditambah lagi dengan segala keterbatasan tadi. Betul. Ya dengan segala keterbatasan Bang ya, sebagai caleg pendatang baru. Abang paham lah ya, keterbatasan ini mengenai apa saja. Alangkah bagi kami ya dan tim gitu kan. Ketika kita mencoba membuat satu acara-acara sendiri gitu kan, itu kan hanya menghasilkan buih yang kecil ya Bang ya. Tetapi kita bisa mengkolaborasikan dengan satu gelombang yang besar. Ya kita, ya gelombang itu adalah gelombang capres. Dan kami memiliki satu capres dengan track record yang baik Bang. Ya kan? Ada Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Nah, bersama itulah dengan program-program Pak Ganjar Mahfud ya, dari tim pemenangan pusat berkolaborasi dengan tim pemenangan daerah. Nah itu yang kita lakukan Bang, supaya gerakan kita juga lebih masif, lebih besar, dan kita bisa berada dalam gelombang yang besar itu. Ya. Nah, seberapa efektif strategi kampanye yang barusan Mas Anang sampaikan tadi? Mungkin untuk capres ya, cukup efektif itu. Artinya Mas Anang sebagai kader partai itu memang harus dilakukan gitu. Tapi terkait pencalegan Mas Anang, apakah itu cukup efektif atau ternyata ada strategi lain yang sedang disusun? Iya, kolaborasi itu tentunya juga di saat yang bersamaan kita juga berkolaborasi dengan caleg di daerah Bang. Caleg provinsi dan kabupaten kota ya. Caleg kota dan caleg provinsi. Nah itulah yang kenapa tadi saya menyampaikan struktural ini luar biasa Bang kekuatannya, dan selama ini mereka sudah bergerak. Nah disitulah saya sebagai kader PDI Perjuangan, caleg PDI Perjuangan sangat terbantu Bang dengan kolaborasi dengan
caleg kota dan caleg Kabupaten. provinsi, ya kan. Di sana nggak ada kabupaten, kota. Oh iya, kota ya, Bandung, kota Cimahi, kota Bandung. dan provinsi, karena Iya, provinsi kan juga dapilnya serupa ya. Nah itu yang sangat membantu kita lah untuk bisa memperkenalkan diri dengan program yang tidak jauh lah dari Komisi 6 gitu kan, tentang ekonomi dan investasi. Nah kalau ini kita berandai-andai Mas, apapun itu saya secara pribadi maupun seluruh tim Forum Keadilan TV, harapan dan doanya Mas Anang terpilih dan duduk ya sebagai anggota DPR RI. Nah pertanyaan berikutnya adalah kalau kita berandai-andai Mas Anang benar duduk nih di DPR RI, gagasan apa kira-kira yang nantinya akan Mas Anang lakukan? Gitu? Iya. Khususnya untuk dapil ya Bang ya. Khususnya untuk dapil. Kota Bandung dan Kota Cimahi ini kota yang padat penduduk Bang. Problem kota yang padat penduduk ini tidak jauh dari problem lapangan pekerjaan. Selain problem lapangan pekerjaan, juga problem mengenai pendidikan dan kesehatan. Tapi kita bicara yang pertama tentang lapangan pekerjaan. Ya kita bisa melihat di pusat Bang. Lapangan pekerjaan ini contohlah di Komisi 6. Banyak sekali program. Di Kementerian Koperasi UKM sendiri punya program. Kementerian BUMN punya program juga untuk UMKM. Belum BUMN lain ya yang bisa kita lihat begitu banyak program di pemerintahan, namun kenapa tidak bisa sampai kepada masyarakat? Nah, tentunya program masyarakat pun program pemerintah maksud saya itu tidak bisa menyelesaikan semua persoalan yang dihadapi di masyarakat. Nah, disitulah saya juga ingin menggerakkan ketika nanti sudah duduk ya Bang, menggerakkan juga partisipasi masyarakat yang saat ini berada di menengah ke atas. Yang mereka juga saat ini usahanya sudah berjalan baik. Di Bandung itu kan banyak bidang pariwisata Bang yang bagus ya kan, bidang fashion. Nah, tentu ini butuh kolaborasi Bang. Atau itu yang dinamakan gotong royong. Gotong royong. Yang kuat bisa membantu yang lemah. Nah itu kita menjadi inisiasi kita Bang ke depan. Bagaimana kita bisa menjadi menjembatani pengusaha yang sudah sukses, yang sudah berjalan ini juga dibantu dengan program-program pemerintah, ya kan, yang ada ini, sehingga bisa menjembatani masyarakat yang membutuhkan lapangan pekerjaan ini. Supaya juga mereka bisa bertumbuh dan berkembang dengan dukungan ya selain pasar, bagaimana mereka memanage dan juga tentang permodalan. Nah, kalau kita kembali lagi ke masa kampanye yang sekarang sedang berjalan, Mas Anang kan pasti udah mendatangi nih, walau belum semua mungkin, tapi beberapa dapil beberapa kota gitu ya, misalnya ke Kota Madia itu udah atau kecamatan deh, pasti udah Mas Anang datangin ya. Pertanyaannya di beberapa kecamatan tersebut khususnya di dapil Jawa Barat 1, apa yang selalu menjadi keluhan atau suara hati dari masyarakat Mas? Iya, tiga tadi Bang. tentang lapangan pekerjaan, tentang pendidikan dan kesehatan. Tentu ini 3 program ini sudah ada programnya ya dari pemerintah ya kan, program bansos, program jaringan kesehatan dan program-program UMKM. Nah, pertanyaannya kenapa itu tidak bisa sampai kepada mereka saat ini? Ya kan, tentu ada sesuatu yang salah. Ada satu persoalan kenapa itu bisa terjadi gitu loh. Nah, oleh sebab itu saya menyampaikan kepada masyarakat ya kan, kalau ini mau berubah, ini mau bisa teratasi, kuncinya adalah dari pemimpin yang tertinggi. Jadi jangan sampai salah
pilih presiden. Oke, iya. Itu Bang. Intinya tuh ya, jangan sampai salah pilih presiden. Jangan sampai salah pilih presiden. Setelah dijalani, ada kendala apa Mas di masa kampanye, di masa sosialisasi ke masyarakat yang akhir-akhir ini pasti gencar kan? Iya. Para caleg lakukan gitu. Betul. Terkait Mas Anang di Jabar itu, Jabar 1 ya, kira-kira ada kendala apa Mas? Ya tentu kendala tadi ya, waktu yang pendek Bang. Masa kampanye yang pendek ini. Juga ya kalau saat ini sedang diberitakan ya kan, mungkin ada keberpihakan, kita sih tetap berpositif thinking Bang. Kita jalani semua perizinan kampanye kita lakukan, baik kepada internal partai di DPC kita laksanakan, kepada aparat pun juga kita lakukan izin. Ya selama ini sih kita bisa melaksanakan dengan baik tanpa kendala yang berarti sebenarnya. Iya. Nah baru berikutnya nih. Kembali kayak tadi kesampaian, anak Lampung yang bertarung Jawa Barat. Siapa? Bukan penduduk asli Lampung, newcomer gitu lagi. Mohon maaf nih Mas, kalau bersedia jawab boleh, enggak juga nggak apa-apa. Seberapa yakin Mas, Mas Anang duduk di DPR RI dengan segala keterbatasan yang tadi udah kita singgung tuh beberapa kali. Mas Anang tuh seberapa yakin sih sebenarnya? Ya kalau pertanyaan seberapa yakin, kita berusaha Bang. Kita berikhtiar, berusaha semaksimal yang kita lakukan. Mengenai hasil itu udah kehendak yang di atas. Udah kehendak yang di atas ya. luar biasa Mas. Mas Anang, ini kita udah sampai di penghujung. Siap. Nah, ini sebuah tradisi yang kami lakukan karena nama program ini Caleg Bicara. Kami kasih kesempatan kepada siapapun caleg yang hadir di sini untuk menyampaikan sesuatu. Siapa tahu ada pesan-pesan yang mau disampaikan ke masyarakat di dapilnya, atau ada sosialisasi, atau ada apa itu ya yang mau disampaikan. Silakan Mas. Kami kasih kesempatan Mas Anang ke kamera. Silakan. Mau menyampaikan apa? Ya, dari saya sebagai seorang caleg DPR RI. Dapil Jawa Barat 1, nomor urut 2, ya kami berpesan kepada seluruh masyarakat, yang pertama untuk jangan salah memilih presiden dan wakil presiden sebagai pemimpin tertinggi di Republik ini. Karena ketika kita ingin mendapatkan segala sesuatu yang terbaik dalam segala bidang, mulainya dari pemerintah. Dari pemerintah lah nantinya kami apabila diberikan satu kepercayaan bisa duduk di legislatif, kami yang akan mendukung program-program itu agar dapat berjalan dengan baik. Tugas DPR RI adalah mengawal atau dalam proses pengawasan, dalam anggaran, dan dalam perundang-undangan. Jadi semua itu dimulai dari sistemnya. Apabila sistemnya salah, penerapan di bawah pun akan salah juga. Sehingga kuncinya satu, yaitu jangan salah memilih pemimpin. Demikian. Oke, luar biasa. Terima kasih. Mas Anang, kita sebelum bubar kita minum dulu Mas. Oke. Luar biasa. Pahit nggak kopinya Mas? Cocok. Oke, Mas Anang, nggak terasa udah setengah jam kita ngobrol-ngobrol, bincang-bincang. Kami dari Forum Keadilan TV tentu saja terima kasih banyak udah mau hadir, udah mau sharing di program kami, program Caleg Bicara. Tentu saja doa dan harapan kami semoga
segala proses menuju pemilu legislatif Februari mendatang dimudahkan dan dilancarkan, dan saya tahu Mas Anang pasti sekarang ini lagi sibuk-sibuknya. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Amin. Jaga kondisi Mas, Iya. jangan sampai ngedrop, dan kalaupun nanti duduk jadilah wakil rakyat yang amanah. Amin. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Anang. Ya, Sobat Forum, itu tadi obrolan kami dengan Mas Anang Setia Sumarsono MSI, caleg dari daerah pemilihan Jabar 1 nomor urut 2 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Saksikan terus Forum Caleg Bicara, tentu saja kami akan menghadirkan caleg-caleg yang akan maju berkontestasi pada pemilu legislatif Februari 2024 mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, Terima sukses kasih ya Mas. Thank you Lancar ya. Bang. Sukses selalu, sehat selalu. Siap.